Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismatun Fitriana dengan NIM 0049. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio investasi. Apa itu portofolio investasi? Nah, portofolio investasi yaitu kumpulan berbagai aset investasi yang dimiliki oleh seorang atau individu institusi dengan tujuan untuk mencapai target keuangan tertentu. Nah, yang pertama yaitu ada saham Astra Internasional atau biasa disebut ASII. Nah, grafik tersebut telah menunjukkan tren kenaikan dan pertumbuhan yang positif selama 1 bulan. Astra Internasional juga merupakan perusahaan besar yang stabil dan konsisten dalam harga saham dan juga bergerak di berbagai sektor seperti otomotif, agribisnis, dan jasa keuangan sehingga memiliki fundamental yang kuat. Nah, alasan saya memilih saham Astra Internasional yaitu perusahaan tersebut sering dikenal memberikan dividen yang menarik dan memiliki prospektif pertumbuhan jangka panjang berkat diversifikasi bisnisnya. Nah, selanjutnya yaitu ada saham Wijaya Karya atau bisa disebut dengan Wika. Grafik di dalam 1 tahun terakhir memiliki kenaikan yang signifikan tetapi sempat mengalami penurunan di pertengahan tahun, di mana saham ini memiliki kenaikan besar seharga 28.000 atau 10,45% yang menunjukkan potensi pemulihan dan pertumbuhan yang sangat kuat. Nah, alasan saya memilih saham Wika ini yaitu memiliki harga saham yang relatif dan juga menawarkan peluang investasi dengan valuasi menarik, juga mempunyai pola pemulihan harga yang kuat. Perusahaan ini menunjukkan bahwasanya saham ini mempunyai daya tarik yang kuat bagi investor. Nah, jadi kebanyakan anak muda sekarang itu lebih memilih saham Wijaya Karya ini. Nah, selanjutnya yaitu ada saham ICBP, singkatan dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, berada di sektor konsumsi yang dikenal stabil karena produknya merupakan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Nah, di grafik tersebut menunjukkan kenaikan dalam 3 bulan terakhir. Saham ini mencatat kenaikan sebesar 1,94% dan menunjukkan juga daya tarik investor terhadap kinerjanya dengan fundamental yang kuat dan signifikan. Nah, alasan saya memilih saham ICBP ini yaitu memiliki potensi untuk saham yang jangka panjang, terutama di tengah permintaan produk konsumsi yang terus meningkatkan di Indonesia. Juga cocok bagi investor yang mengincar saham defensif dengan prospektif pertumbuhan yang stabil. Nah, selanjutnya yaitu ada PT Telkom Indonesia Tbk. PT tersebut memiliki prospek menarik karena berada di sektor telekomunikasi yang merupakan sektor strategis dengan permintaan yang terus meningkat, terutama di era digital. Grafik tersebut mengalami tren yang signifikan, yaitu memiliki kenaikan dalam 1 bulan terakhir relatif kecil, yaitu plus 0,39%. Nah, alasan saya memilih saham Telkom ini karena sangat cocok untuk investor yang mencari investasi dengan resiko yang sangat rendah, juga menghasilkan pasif yang konsisten dan memiliki pertumbuhan jangka panjang serta kestabilan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada saham BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, di dalam grafik ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,20% dalam 1 bulan terakhir, dari Rp2.900.000 menjadi Rp2.980.000. Tren kenaikan ini menunjukkan potensi keuntungan yang menarik bagi investor, juga memiliki fundamental perusahaan yang kuat di sektor syariah. Nah, di sini alasan saya memilih Bank Indonesia Syariah ini yaitu memiliki prospek yang cerah dan terus meningkat dengan pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia. Bank ini juga mampu membangun kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada reksadana. Di sini saya ambil
PT Trimegah Kas Syariah. Nah, langsung saja grafik di sebelah ini. Nah, itu menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang signifikan. Nah, Trimegah Kas Syariah ini merupakan pilihan investasi yang menarik karena memiliki pertumbuhan tahunan yang stabil dengan CAGR sebesar 5,30% dalam 1 tahun terakhir. Nah, selain itu, produk ini memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Terbukti di dalam grafik dari drawdown sebesar 0% dengan average yield mencapai 6,35%. Nah, alasan saya memilih reksadana Trimegah ini, perusahaan ini mampu memberikan keamanan kepada investor dibandingkan instrumen investasi lainnya, dan juga ideal untuk tujuan investasi jangka pendek hingga menengah. Nah, selanjutnya yaitu ada BNI AM Dana Pendapatan Syariah Ardhani, yaitu di dalam grafik tersebut reksadana ini menunjukkan tren yang relatif dan signifikan dalam 1 tahun terakhir. Produk ini mencatat pertumbuhan yang stabil sebesar 3,31% CAGR dengan volatilitas rendah. Rundown hanya min 1,14%, dan produk ini memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Nah, alasan saya memilih BNI AM ini yaitu produk BNI ini dikelola oleh BNI Asset Management yang terpercaya dalam pengelolaan investasi. Juga cocok untuk kita yang mencari pendapatan yang stabil dan ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Nah, selanjutnya itu ada Bahana Liquid Syariah kelas G. Nah, itu layak dipertimbangkan karena memiliki kinerja yang stabil dengan peningkatan NAV sebesar 0,42% dalam 1 bulan terakhir. Nah, tingkat pertumbuhan tahunan CAGR-nya sebesar 5,26%, menunjukkan potensi keuntungan yang kompetitif, sementara risiko penurunan nilai sangat kecil dengan drawdown hanya 0,01%. Selain itu, biaya operasionalnya juga rendah dengan ekspansi rasio 0,32% dan rata-rata hasil yieldnya mencapai 5,20%, sehingga memberikan pengembalian menarik bagi investornya. Nah, alasan saya memilih bahana liquid syariah ini yaitu sangat cocok untuk investor konservatif yang mencari investasi stabil, liquid, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada obligasi FR0089. Nah, di situ ada grafik bisa menunjukkan bahwa harga obligasi cukup stabil meskipun ada penurunan dalam periode-periode tertentu, namun juga ada pemulihan lagi. Nah, investasi ini menarik karena menawarkan yield sebesar 6,32% dan juga memberikan potensi keuntungan stabil bagi investor. Dengan harga beli 98,95%, Anda dapat membeli instrumen ini di bawah nilai nominalnya. Tingkat kupon tahunan sebesar 5,500% menjamin mendapatkan tetap hingga jatuh tempo pada 15 April 2026. Nah, kenapa saya memilih obligasi FR ini? Alasan saya karena obligasi ini memiliki kestabilan dan pengembalian yang dapat diprediksi. Obligasi ini juga memiliki pendapatan yang berupa kupon atau bunga yang dibayar secara periodik dan memberikan pendapatan yang terjamin bagi investor. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada obligasi PBS 036. Nah, di situ juga ada grafik. Nah, kita juga bisa menunjukkan bahwa harga obligasi cukup stabil meskipun ada penurunan dalam periode-periode tertentu. Namun juga ada pemulihan lagi bagi investasi yang menarik karena menawarkan yield yang kompetitif sebesar 5,82% dan harga beli yang stabil di 99,70% dengan tingkat kupon
pun tetap sebesar 5,375% per tahun dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2025, Anda dapat menikmati pendapatan tetap aman. Nah, di situ alasan saya memilih obligasi ini yaitu memiliki kestabilan dan memiliki pengembalian yang dapat diprediksi. Obligasi ini juga memiliki pendapatan yang berupa kupon, bunga, atau undian yang dibayarkan secara periodik, dan juga memberikan pendapatan yang terjamin bagi investor. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.